A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi sallallahu alaihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'allahu wa bihi fid darin amin. Wa qna bi tarkil mustaha wal fa'iri bin mat'amin wa malabisa wa manazila. Wa qna dan qona ahlah olehmu bitarkil mustaha dengan meninggalkan yang diinginkan, wal fahiri dan yang digembirakan ataupun disombongkan, min mat'amin dari makanan, wa malabisa dan pakaian-pakaian, wa manazila dan tempat-tempat tinggal. Wakna bitarkil mustaha wal fahiri min mat'amin wa malabisa wa manazila. Ya kali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wakna bitarkil mustaha wal fahiri min mat'amin wa malabisa wa manazila. Wakna bitarkil mustaha wal fahiri min mat'amin wa malabisa wa manazila. Waqna bitarkil mustaha wal fakhiri min mat'amin wa malabisa wa manazila. Syekh Zainuddin Al-Malibari beliau menuliskan nazam waqna bitarkil mustaha wal fakhiri min mat'amin wa malabisa wa manazila. Qana ahlah engkau dengan meninggalkan yang diinginkan dan yang digembirakan atau dibanggakan ataupun disombongkan dari makanan, pakaian, dan tempat-tempat tinggal. Maksudnya bagaimana? Sayyid Baqi Sattah beliau menerangkan bayyana bihadza ma tahsulu bihi minal qanaati. Bayyana menjelaskan ya Syekh Zainuddin Al-Malibari bihadza dengan nazam ini makan segala sesuatu tahsulu yang akan hasil bihi dengan ma minal qanaati dari qanaat. Dengan nazam ini Syekh Zainuddin Al-Malibari itu mau menjelaskan bagaimana caranya bagi kita yang bukan orang-orang yang mendapatkan kemarifatan secara tanazul atau wahyiyah min Allah atau laduni. Nah, di sini beliau menjelaskan bayyana bihadza ma tahsul bimil qanaat. Beliau menjelaskan dengan nazam ini apa yang akan hasil dengannya qanaah. Wal makna dan bermula maknanya itu waradha dan ridholah olehmu, waslah olehmu ya talibal akhirati wahai pencari akhirat. Was ridho bitar ima dengan meninggalkan segala sesuatu tastahihi yang menginginkannya, an-nafsu oleh nafsu, wa tatafakharu dan merasa bangga dan sombong dengan ma
Ya. Watatafaharu dan yang sombong olehmu ataupun bangga olehmu dengan minal mataimi atau watatahur dan rasa bangga atau sombong yang nafsu bihi dengan minal mataimi dari makanan-makanan wal malabisi dan pakaian-pakaian wal manazil dan tempat-tempat tinggal al amakin maksudnya tempat-tempat tinggal. Warda dan ridholah olehmu, waslah olehmu biliasi dengan sedikit mina dari madhurah ya, mata'im wal malabis wal manazil awil amakin. Bahwa dan bermula ia al-yasir itu segala sesuatu yang menutupi amal akan lapar minal maqami dari makanan wa dan segala sesuatu yang menutupi amal aurat akan aurat minal malbasi dari pakaian wa dan segala sesuatu yang menolak amal haram akan panas wa barda dan dingin minal manzili dari tempat tinggal. Saya bagi satu belum menerangkan maknanya adalah ridholah engkau wahai para pencari akhirat. Ini yang diajak bicara talibul akhir ya, pencarian. Kalau pencari dunia lain cerita. Wahai para pencari akhirat, wahai orang yang mencari akhirat, wahai murid yang mencari akhirat, ridholah engkau dengan meninggalkan apa yang nafsu. Yang nafsu nafsu itu menginginkannya, membanggakannya, menyombongkannya, yaitu yang berupa makanan-makanan, pakaian-pakaian, tempat-tempat tinggal. Lalu kalau meninggalkan yang disukai dan dibanggakan atau disombongkan, apa yang perlu kita dapatkan? Wardo bilyasiri minha. Ridholah engkau dengan yang sedikit daripada semua itu, makanan, pakaian, dan tempat tinggal itu. Ini maksud yang sedikit yang mana wawa mayasuddul ju'a minal ma'am, yaitu yang sesuatu yang menutupi, sesuatu yang bisa menutupi rasa lapar dari yang berupa makanan. Jadi kalau bahasa modernnya wawa mayasuddul ju'a minal ma'am, yaitu makanan yang bisa menutupi rasa lapar, wa mayasturul aurata minal malbasi, dan pakaian yang ia itu bisa menutupi aurat, wa mayatul harwal barda minal manzili, dan tempat tinggal atau rumah yang bisa untuk menolak rasa panas dan dingin. Jadi tidak perlu yang bermewah-mewah, apalagi yang berlebih-lebihan. Itu yang dimaksud dengan qanaah. Anas dari Sidana Rasulullah qala telah berkata Anas ja'adatan Fatimah tu la Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha bikasrati khubzin dengan remukan roti li Rasulillah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lalu bersabda ya Rasulullah kepada Aisyah kepada Fatimah, ma hadhil kasratu ya Fatimah tu ma itu apakah hadil kasrotu bermula remukan ini ya Fatimah balat berkata istri Fatimah kurson roti. Hobes itu yang membuat roti oleh guru akan kurson walau tatib dan tidak merasa baik nafsi oleh jiwaku hatta itu sehingga memberikan lebukakan kau bihadil kasrati dengan remukan ini. Maka lalu bersabda Rasul amma ini ada sesungguhnya iya maksudnya urusan ataupun al-khubzu itu awalu ta'amin ya, awalnya makanan dahula yang masuk fama abika akan mulut bapakmu mundu salah setiap sejak 3 beberapa hari. Pandur maka perhatikan olehmu rahim maka sungguh memberi rahmat akan Allah ila hadi sayyidati syarifati kepada inilah sayyidah asyarifah
Sayyidah Syarifah yang mulia, yaitu Sayyidah Fatimah, itu radiyat, di mana ridho Sayyidah Fatimah bil Yasiri dengan sedikit minal khubzi dari roti. Wanzur dan perhatikan ulama ilaha dan Nabi kepada Nabi Al-Karim yang mulia, itu lam yadub, di mana tidak merasakan di hati Nabi Karim salah satu ayamin di dalam 3 beberapa hari, seakan sesuatu pun menapahami dari makanan. Yatabayyanu laka ma amara bil musadwi, yatabayyanu maka yatabayyanu menjadi jelas ya laka bagimu ma oleh segala sesuatu amar yang memerintahkan akan kau bi dengan ma al musannif oleh musannif, yaitu Syekh Zaid Al-Malibari. Mari kita cermati, ada hadis riwayatnya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Sayyidah Fatimah datang menghadap Rasulullah dengan membawa remukan roti. Lalu Rasulullah bersabda kepada Sayyidah Fatimah, "Ma hadil kasrah ya Fatimah?" Apa remukan ini wahai Fatimah? Qalat, beliau berkata Sayyidah Fatimah, kursan awas dulu. Oh ia adalah roti yang aku telah membuatnya. Walam tatib nafsi hatta ataituka bihadil kasrati, dan aku tidak merasa dan jiwaku tidak merasa baik sampai aku memberikan kepadamu remukan roti ini. Coba kita cermati baik-baik ya. Sayyidah Fatimah membawa remukan roti untuk Rasulullah. Walaupun beliau itu hanya punya roti yang sebetulnya bukan roti yang memadai atau yang selayaknya, malah rotinya remuk, tapi yang istimewa beliau merasa tidak nyaman, merasa tidak baik jiwanya kalau belum memberikan kepada Rasulullah sebagian daripada roti yang beliau punya itu. Rasul bersabda, apa ini? Remukan apa ini Fatimah? Sayyidah Fatimah mengatakan itu adalah roti yang aku telah membuatnya dan jiwaku tidak merasa baik sampai aku memberikan remukan roti ini kepadamu. Lalu beliau Rasul bersabda apa? Amma innahu awalu ta'min tahola wa ma'abika mundu salis ayamin. Sungguhnya ya, roti remukan itu adalah awalnya makanan yang masuk ke mulut bapakmu sejak 3 beberapa hari. Maka bangdur rahimakallah ila hadi sayyidi syarifati haitsu radiyat bil yasir min al-khubz. Perhatikanlah, analisalah ya. Semoga Allah berahmat kepadamu, kepada Sayyidah Syarifah ini, Sayyidah Fatimah yang mulia ini, di mana beliau ridho dengan diberi Allah rezeki roti yang sedikit, bahkan roti yang remuk. Lebih daripada wangdur ila hadza nabil karimi haitsu lam yakun salsa ayyamin sya'an at'am. Dan perhatikan, analisa baik-baik kepada Nabi yang mulia ini, di mana beliau tidak merasakan sesuatu pun daripada makanan ya, selama 3 hari. Orang kebanyakan sudah kelenger ya. Maka ya tabayyanu laka ma amara bil musannif, menjadi jelas bagimu apa yang musannif itu Syekh betul-betul merintahkan padamu di dalam nazmnya wa qana bitarkil mustaha wal fahiri min mat'amin wa balabisa wa manazila. Allah Ta'ala berkata, Sahlu bin Abdillah al-Asal bin Abdullah radhiyallahu anhu, ijtama'at telah sepakat al-khairu, ijtama'at al-wibuan, ijtama'at telah berkumpul al-khairu oleh kebaikan kulu yang seluruhnya khair bi arba'ihi salih dalam 4 beberapa pekerti. Wabiyah dan dengannya dengan arba'u salih seorang jadi Abdullah wali batal abdalan kan wali batal.
Ihmasul butini pertama itu mengosongkan perut-perut, wasumtu dan yang kedua diambat, wal khalwatu dan yang ketiga adalah khalwat menyendiri, menyepi menyendiri, wasaharu dan yang keempat melek di waktu malam. Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu dia mengatakan istamal khairul qulubi fi arba'i salih. Kebaikan semuanya itu berkumpul di dalam 4 beberapa pekerti atau amalan. Wa biasor abdalu abdal. Dan dengan 4 amalan inilah para wali abdal itu menjadi wali-wali abdal. Apa 4 itu? Pertama ihmasul butuni, mengosongkan perut, bagi puasa, meminimalkan makan dan minum. Wasumtu yang kedua diam, jangan banyak bicara. Wal khalwatu dan yang ketiga khalwat, menyendiri, menyepi. Bismillah. Wasaharu dan yang keempat adalah mampu melek malam untuk taqarrub kepada Allah dan sebagainya. Wajama'a dan mengumpulkan akan maturah waktu menyebut ulama fi qali dalam ucapannya waktu. Ya man rahima ya man yarumu manazilal abdali min ghairi qasdin min ulil a'mali ratat ma'an fiha walasta min ahliha in lam tuzahimhum 'alal ahwali. Baitul wilayati kusimat arkanuhum sadatuna fihi minal abdali ma baina somtin wa dizalin daimin wal ju'i was saharin nazihil adi. Ya man, wahai orang yarumu yang menginginkan, ya man manazilal abdali akan kedudukannya wali-wali abdal, min ghairi qasdin dari tanpa tujuan maksud, minhu dari man lil'amali terhadap amal-amal, latat ma'an jangan benar-benar jangan benar-benar tamak, jangan benar-benar menginginkan olehmu biha di dalam manazilal abdal, falasta maka tidak ada olehmu itu min ahliyah termasuk ahlinya manazil abdal in lam tuzahim jika tidak mendesak olehmu atau mendekati olehmu hum akan abdal alal ahmali atas amal-amal hati. Baitul waliyati bermula rumah kewalian itu kusimat dibagi arkanuhu oleh pilar-pilarnya baitul wilayah. Sadatuna bermula sayyid-sayyid kita bihi di dalamnya, di dalam baitul wilayah itu minal abdali termasuk wali-wali abdal. Ma baina somtim di antara diam, ma itu segala satu baina somtim yang di antara diam bakti zalin dan uzlah, menyendiri dari mahluk wa daimil cuy dan terus menerus, bakti zalin dan uzlah daimin yang terus menerus, wal cuy dan lapar wa sahari dan melek malam an-nazihi yang bersih al-ali yang tinggi. Sebagian ulama menuliskan syair berkaitan dengan masalah ahwalnya para wali abdal itu atau amaliyah wali abdal. Beliau mengatakan ya man yarumu manazilal abdali min ghairi qasdin min ulil a'mali latat ma'an biha walasta min aliha in lam tuzahimhum 'alal akhwali. Wahai orang yang menginginkan kedudukan para wali abdal dari tanpa tujuan maksud daripada orang tersebut terhadap amal-amalnya, ingin jadi wali, ingin menduduki kedudukannya para wali abdal tapi tidak punya maksud dan tujuan ingin melaksanakan amal-amalnya. Apa amal-amalnya? Amal-amalnya itu tadi di antara apa? Ihmasul butun, mengosongkan perut-perut, wasumtu dan diam, wal-khulwatu khalwat, besaru dan malam. Kalau tidak punya maksud dan tujuan mengamalkan amalannya, jangan kamu tamak, jangan sekali-kali kamu tamak menginginkan
manazil abdal tersebut. Kenapa? Falasta min ahliha, falasta min ahliha in lam tuzaimu ma'alal awali. Kamu bukan termasuk ahlinya manazil abdal, kamu bukan termasuk orang yang patut menjadi pemilik atau peraih manazil abdal jika kamu tidak mendesak para wali abdal itu atas ahwal-ahwalnya atau amal-amal hatinya. Maksudnya mendesak itu ikut berhimpun di dalamnya, masuk ke dalamnya, ya, beraktivitas beramal bersamanya. Orang tidak pernah kumpul dengan para wali abdal dalam amalan-amalannya kok ingin jadi wali abdal. Jangan latat man, jangan tamak, benar-benar jangan tamak di dalam urusan manazil abdal itu kalau tidak ada maksud untuk melakukan amal-amalnya. Baitul wilayati usimat arkanu, rumah kewalian itu dibagi bilan-bilan atau tiang-tiangnya sa'adatun nabi minal abdali ma baina somtin wa tizalin daimin wal ju'i wa sahari an-nazil'an. Jadi rumah kewalian, rumah kewalian itu dibagi tiang-tiangnya, sayyid-sayyid kita ada di dalamnya. Jadi para wali badal itu atau wali-wali abdal itu di antara amalannya apa? Amalannya ada yang punya amalan diam, ada amalannya uzlah yang terus menerus, ada yang amalannya itu menahan lapar, ada yang amalannya itu menahan kantuk di waktu malam karena ia melek malam, dan melek malamnya itu dalam amalan-amalan yang bersih, yang tinggi, bukan sekedar melek malam. Zaman sekarang ada juga orang melek malam nungguin acara bola, itu bukan yang dimaksud. Jawab bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man yarumu manazilal abdani min ghairi qasdin min ulil a'mali. Man yarumu manazilal abdani min ghairi qasdin min ulil a'mali. La tadma'an fiha falasta min ahliha in lam tuzahimhum 'alal ahwali. فيها فلست من أهلها إن لم تزاحمهم على الأحوال. بيت الولاية قسمت أركانه سادتنا فيه من الأبدان. بيت الولاية قسمت أركانه سادتنا فيه من الأبدان. وبين صمت واتزال دائم والجوع والسهر نزيه العاني. بين صمت واعتزال دائم والجوع والسهر نزيه العاني. Man yatluban ma laysa ya'nihi faqad fatalladhi ya'ni min ghairi ikhtilaf. Man bermal barang siapa orang yatluban yang mencari yaman, makan segala sesuatu yang tidak ada yaman itu yakni manfaat yang akan manfaat fata maka telah luput. Fakat telah luput yang aladhi yakni akan yang manfaat ya ladhi akan man min ghairi tilain dari tanpa keteledoran. Wan yatluban ma laysa yakni faqad fatalladhi yakni min ghairi tilab. Ya kali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Man yatluban ma laysa yakni faqad fatalladhi yakni min ghairi tilab. Man yatluban ma laysa yakni faqad fatalladhi yakni min ghairi tilab. Man yatluban ma laysa yakni faqad fatalladhi yakni min ghairi tilab. Syekh Zainuddin Al-Maribari beliau mengingatkan pada kita man yatluban ma laysa yakni, orang yang ia benar-benar mencari sesuatu yang tidak berguna baginya, faqad fatalladhi yakni min ghairi tilain, maka luputlah padanya
sesuatu yang berguna baginya dari tanpa keteledoran. Tanpa keteledoran maksudnya sengaja, berarti ya dimaksudkan ya sehzin itu malibari man bermalabar yang siapa yang terubu yang mencari aman makan sesuatu les yang tidak ada yang itu yakni berguna ya mahi akan man ma maksud segala sesuatu les yang tidak ada yang itu ya penting yang mau akan man wayat toro dan dan tersak butuh yang menaik kepada mina tanah umi yaitu berupa bernikmat-nikmat wa tawasui dan berluas-luas itunya dalam dunia wal iftikhari dan berbangga-banggaan atau menyombongkan diri bil malabisi dengan pakaian-pakaian al-fakhirati yang membanggakan wiri dzalika dan selain itu wagat fata maka sungguh telah berduakan man alladzi yakni yang berguna ya alladzi akan man alladzi hum maksudnya yang penting ya alladzi akan man wa yatru dan terzak untuk yang menilai kepada alladzi minasai dari usaha fil kamalati dalam kesempurnaan wal fadli dan keutamaan alladzi yang bermulai alladzi itu wasilatun perantara ila naili sa'adati kepada memperoleh kebahagiaan al-abadiyat yang sifatnya abadi wal fauzi dan kesuksesan bin ni'ami dengan mendapatkan nikmat-nikmat as-sarmadiyat yang kekal min wairi ayyasula dari tanpa bahwa hasil minhu dari man iktila maksud iktila oleh keteledoran taksirun maksudnya keteledoran fiwati dalam keluputannya man. Sayyid bagi satu beliau menjelaskan nazamnya Syekh Zainuddin Al-Malibari man yatluban ma laysa ya'nihi faqad fatalladhi ya'ni min ghairi iktila. Maksudnya apa? Man yatlubu man yatlubu yakni man la yakni man yatlubu ma laysa yakni ay laysa yahumu wa yattaru ilaihi min at-tanahum wa tawassu'i fit dunya wal ibtihari bil malabis wal amal bil malabis bayrati wa dzalika faqad fatahu alladhi ya'nihi. Orang yang ia mencari sesuatu yang tidak berguna baginya atau yang menuntut sesuatu yang tidak berguna baginya, maksudnya sesuatu yang tidak penting baginya dan tidak ia mendesak butuh padanya yang berupa apa kenikmatan dan berbelas di dalam urusan dunia serta membanggakan diri atau menyumbangkan diri dengan pakaian-pakaian yang membanggakan dan selain daripada itu maka sungguh telah luput padanya sesuatu yang justru berguna baginya. Apa yang berguna maksudnya ayalah dia hukum atau ilaihi yaitu sesuatu yang penting dan ia mendesak butuh padanya. Apa yang dimaksud dengan yang penting dan mendesak butuh itu? Binasa'i fil kamalati wal fadaili yaitu dari usaha pergerakan di dalam meraih kesempurnaan dan keutamaan. Alladhiya wasilatun ila naili sa'atil al-abadiyati wal fawzi bin ni'amis sarmadiyati yang usaha di dalam meraih kesempurnaan dan keutamaan itu adalah wasilah perantara ya untuk menuju apa? Memperoleh kebahagiaan abadi dan sukses dengan mendapat kenikmatan yang kekal. Jadi kalau ada orang yang dia justru mencari sesuatu yang tidak berguna, maka akan hasil baginya itu keteledoran tanpa sengaja, tanpa kesadaran min ghairi, maksudnya akan hasil. Maka yang terjadi apa? Akan luput ya, dia luput dari mendapatkan yang berguna itu tanpa keteledoran, berarti sengaja. Min ghairi ayasulaminu iktila ay taksiran fi batin, dari tanpa hasil darinya itu keteledoran. Dia kehilangan kesempatan mendapatkan asadah abadiyah wal fauz bin ni'amis sarmadiyah, tapi itu semua terjadi tanpa teledor, berarti sengaja. Naudzubillah min dzalik. Wa hadzal baitu dan bulan bait ini itu ma'dud diambil min qali amil mu'minina,
dari ucapan Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man talaba la yaknihi fatahu ma yakni. Man, siapapun orang talaba mencari aman, maka segala sesuatu la yakni, yang tidak berguna aman, yang tidak berguna yang mahiakan man, fata maka lupa tuakan man, maulah segala sesuatu yakni berguna yang mahiakan man. Sayyidina Ali lalu menyatakan, man talaba ma la yakni fatahu ma yakni. Orang yang ia mencari sesuatu yang tidak berguna baginya, maka luputlah Pak akan dirinya itu sesuatu yang berguna baginya. Kenapa demikian? Karena setiap pencarian sesuatu yang tidak berguna itu membutuhkan waktu dan tempat yang sesungguhnya itu bisa digunakan untuk yang sebaliknya, mencari sesuatu yang berguna atau yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.